Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan usaha dan gelang cincin manik-manik dengan brand Goblin Beads. Tugas ini merupakan tugas besar 2 dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Berikut adalah anggota kelompok 7. Yang pertama ada Mutiara Rahma Putri, yang kedua ada Rani Indriawati, yang ketiga ada Khotifah, yang keempat ada Tria Saudara Rahma, dan yang kelima ada Lydia Nuraini. Dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Rona Tumiar Mauli Caroline Simarangkir SEMM. Tentang Goblin Beads. Goblin Beads usaha yang berfokus pada pembuatan gelang dan cincin manik-manik yang indah, inspiratif, dan berkelanjutan. Usaha ini menggunakan manik-manik berkualitas tinggi dan desain kreatif untuk menciptakan perhiasan yang unik dan istimewa untuk setiap gaya. Kami berkomitmen untuk menciptakan produk yang tidak hanya indah secara estetika, tapi juga awet dengan menggunakan bahan premium dan teknik pengerjaan yang terbaik. Maka Goblin Beads hadir untuk para konsumen agar lebih percaya diri dengan menggunakan produk kami. Konsumen dapat mengekspresikan diri melalui desain yang unik untuk menunjukkan kepribadian dan gaya konsumen dan menemukan kegembiraan saat memakai produk kami yang membuat para konsumen merasa bahagia dan ceria saat menggunakan produk kami. Selain itu, kami akan memperkenalkan produk kami kepada masyarakat luas melalui berbagai strategi pemasaran yang inovatif dan efektif, seperti penggunaan media sosial, kolaborasi dengan influencer dan desainer, serta partisipasi dalam pameran dan acara mode. Berikut adalah visi dan misi dari Goblin Beads. Visinya menjadikan merek fashion aksesoris manik-manik unik yang bermutu dan dicintai masyarakat, serta menjadi media ekspresi diri bagi para pencinta fashion aksesoris, dan memberikan pelayanan prima dengan pengalaman pelanggan yang personal, ramah, dan responsif baik secara online maupun offline, serta mengembangkan berbagai desain aksesoris manik-manik yang unik dan berkualitas tinggi untuk menginspirasi individu mengekspresikan kepribadian mereka. Dengan visi ini, kami berupaya menjadi merek terdepan dan menginspirasi individu mengekspresikan diri melalui aksesoris manik-manik yang indah dan bermakna. Visinya, yang pertama, inovasi dan kualitas terbaik, yang kedua, keberlanjutan lingkungan, dan yang ketiga, ada kepuasan pelanggan. Berikut ada analisis SWOT dari Goblin Beads. Yang pertama, strength. Bahan baku mudah didapat dan juga harga produk ini terjangkau bagi konsumen. Desain pada aksesoris manik-manik ini sangat beragam dan menarik, sehingga dapat memikat minat konsumen. Produk ini menjadi kebutuhan konsumen untuk melengkapi aksesoris tangan agar lebih fashionable. Produk handmade dengan desain unik dan berkualitas tinggi menarik bagi konsumen yang mencari barang eksklusif. Quickness. Perkembangan jenis gelang yang sangat cepat sehingga sulit untuk mengembangkan ide yang lebih baru lagi. Kualitas produk sangat bergantung pada pengrajin yang bisa menjadi resiko jika ada perubahan dalam tenaga kerja. Proses pembuatan handmade dapat membatasi kemampuan dalam meningkatkan produksi pada waktu singkat. Opportunities. Mudah mengembangkan produk dengan berbagai desain sesuai minat konsumen. Bahan yang digunakan mudah dicari. Peningkatan permintaan terhadap produk yang unik dan personalisasikan memberikan peluang untuk meningkatkan penjualan. Potensi untuk memperluas pasar ke internasional dengan memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial. Trend. Pengembangan tren aksesoris yang cepat membuat konsumen akan beralih ke jenis aksesoris yang lebih baru lagi. Pesaing yang menjual produk sejenis semakin banyak. Kenaikan harga bahan baku mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Selanjutnya, aspek non-keuangan pada Goblin Beads. Dengan memperhatikan aspek non-keuangan, maka perusahaan dapat menciptakan strategi yang lebih komprehensif dan berimbang. Tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi keuntungan yang bersifat jangka panjang serta berkelanjutan. Terdapat 6 aspek non-keuangan yang diterapkan pada bisnis Goblin Beads. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Pertama, target pasar, kedua, penempatan harga, ketiga, program pemasaran, dan yang keempat ada analisis SWOT. Selanjutnya, yang kedua, aspek hukum. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan bentuk badan usaha yang sesuai. Mengingat Goblin Beads masih dalam skala kecil, mendaftarkan UMKM bisa menjadi pilihan yang tepat. Yang ketiga ada aspek teknis atau produksi. Goblin Beads selalu memastikan bahwa setiap bahan baku yang digunakan dalam pembuatan aksesoris manik-manik adalah yang terbaik di kelasnya. Memilih bahan kaca, kristal, dan batu semi mulia berkualitas tinggi, serta benang pengait yang tahan lama. Selain itu, Goblin Beads terus berinovasi dalam desain untuk mengikuti tren mode terbaru dan memenuhi selera pelanggan yang beragam, melalui riset pasar dan kolaborasi dengan desainer kreatif untuk menciptakan koleksi yang unik dan eksklusif. Yang keempat, ada aspek manajemen dan organisasi. Di Goblin Beads, kami sangat menekankan pada pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan, meskipun usaha kami masih baru dan kecil.
Selain itu, kami percaya bahwa motivasi dan kesejahteraan karyawan adalah kunci keberhasilan usaha, sehingga kami berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung. Kami memberikan aspirasi atas setiap kontribusi karyawan dan mendorong komunikasi yang terbuka sehingga setiap anggota tim merasa dihargai dan terhormat. Yang kelima ada aspek ekonomi dan sosial. Usaha gelang dan cincin manik-manik Dolphin Beats memiliki dampak ekonomi positif dengan meningkatkan pendapatan pemilik dan pekerja serta menciptakan lapangan kerja baru di komunitas lokal. Selain itu, usaha ini dapat melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR seperti workshop dan donasi untuk masyarakat setempat. Dan yang keenam ada aspek analisa dan dampak lingkungan atau AMDAL. Kami berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam pembuatan aksesoris manik-manik, serta menghindari penggunaan bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, Dolphin Beats berupaya keras untuk mengurangi limbah produksi dalam setiap tahap pembuatan aksesoris, menerapkan prinsip-prinsip produksi yang efisien. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama, analisis biaya. Berikut adalah tabel analisis biaya variabel untuk 40 unit Dolphin Beats per PO atau pre-order selama 1 minggu. Tabel kedua ada kebutuhan modal dan biaya tetap, dan tabel biaya operasional. Selanjutnya ada tabel proyeksi pendapatan dan biaya. Selanjutnya pada aspek keuangan terdapat analisis BEP atau break-even point. Yang pertama biaya tetap produksi yaitu 124.000, biaya variabel total 280.000, biaya variabel per unit 280.000 dibagi 40 unit sama dengan 7.000. Harga jual per unit 25.000. Margin contribution unit, harga jual dikurang biaya variabel per unit yaitu 25.000 dikurang 7.000 sama dengan 18.000. BEP unit dengan rumus biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit dengan 124.000 dibagi 25.000 dikurang 7.000 sama dengan 7 unit. BEP rupiah dengan rumus harga jual per unit dikali BEP per unit sama dengan 25.000 dikali 7 unit sama dengan 175.000. Berdasarkan perhitungan BEP unit dan BEP rupiah, gelang dan cincin Dolphins harus menjual sebanyak 7 unit dengan jumlah 175.000 untuk mendapatkan titik impas. Dengan modal awal Rp2.804.000 per bulan, menghasilkan Dolphin Beats sebanyak 160 unit per bulan dengan harga penjualan Rp25.000 per unit. Maka, satu perkiraan pendapatan per bulan, yaitu 25.000 dikali 160 unit sama dengan 4 juta rupiah. Yang kedua, perkiraan pendapatan per tahun, sama dengan 4 juta dikali 12 sama dengan 48 juta. Yang ketiga, unit penjualan per tahun, 160 unit dikali 12 bulan sama dengan 1.920 unit. 4. Modal 1 tahun pertama, Rp2.804.000 dikali 12 bulan sama dengan Rp33.648.000. Yang kelima, keuntungan per tahun. Pendapatan tahun pertama dikurang total biaya produksi tahun pertama, yaitu 48 juta dikurang Rp33.648 sama dengan Rp14.355.000. Selanjutnya yang ketiga ada analisis keberlanjutan usaha. Untuk menghitung kelayakan usaha kami menggunakan pendekatan benefit dan cost atau B per C. Berdasarkan benefit cost ratio atau BRC, rasio yang merupakan suatu ukuran perbandingan antara pendapatan dengan total biaya produksi, maka dapat diketahui sebagai berikut. B per C ratio sama dengan pendapatan tahun pertama dibagi total biaya produksi tahun pertama, yaitu 48 juta dibagi 33.648 rupiah sama dengan 1,42. Angka yang didapatkan dari estimasi ini menghasilkan pendapatan dan biaya pada bisnis ini yaitu 1,42, di mana angka menunjukkan lebih dari 1 atau 1,73 lebih dari 1. Maka angka tersebut menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya ada alat dan bahan pembuatan. Yang pertama, alat dan bahan pembuatan gelang. Yang pertama, ada senar non elastis ukuran 0,5 mm. Yang kedua, manik-manik pasir ukuran 4 mm dan 6 mm. Yang ketiga, hiasan. Yang keempat, kodokan dengan lubang. Yang kelima, tang. Yang keenam, penggaris. Yang ketujuh, gunting kuku. Yang kedelapan, eksenter atau untuk sambung. Ke-9, stopper bulat merica ukuran 2 mm. Yang ke-10, jamring ukuran 6 mm dan 4 mm. Yang terakhir ada kokit udang ukuran 15 mm. Yang kedua itu ada alat dan bahan pembuatan cincin. Yang pertama, benang elastis ukuran 0,5 mm. Yang kedua, manik-manik pasir ukuran 3 mm dan 4 mm. Yang ketiga, ada hiasan atau opsional. Yang keempat, penggaris. Yang kelima, gunting kuku.
Memilih dan mendirikan suatu usaha memerlukan pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek terkait seperti peluang usaha, lokasi strategis, pemasaran produk, dan aspek keuangan. Usaha gelang dan cincin manik-manik Dolphin Beads memiliki potensi untuk berkembang berkat ide unik, target pasar yang luas, dan rencana keuangan yang terperinci. Meskipun memerlukan perencanaan yang matang untuk menjaga kualitas dan layanan, usaha ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan berkontribusi dalam mengurangi pengangguran lokal. Dengan menjaga kualitas produk dan terus melakukan inovasi, Dolphin Beads dapat mempertahankan eksistensinya di pasar dan meraih keberhasilan jangka panjang. Saran, kami menyarankan beberapa langkah penting. Jaga kualitas produk, terus berinovasi, dan memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Perluas distribusi melalui toko lokal dan bazar. Berikan pelatihan kepada pekerja dan kelola keuangan dengan baik. Gunakan bahan ramah lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, kami yakin Dolphin Beads akan sukses dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya.